Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musfik Amrullah, NIM 2602011140127 dari Departemen Aquacultur kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai maskulinisasi pada ikan gupi. Berikut ini sumber jurnal yang saya pakai, yaitu dengan judul Pengaruh Dosis Perendaman Induk Ikan Gupi dalam Air Kelapa Hibrida untuk meningkatkan presentase anak jantan. Pendahuluan. Ikan gupi merupakan salah satu jenis ikan hias yang mempunyai daya tarik tersendiri, di mana warnanya yang indah dan bentuknya yang mungil. Selain itu, ikan gupi juga memiliki harga yang tinggi di pasaran, terutama pada ikan gupi jantan yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan ikan gupi betina. Hal ini karena secara morfologi, ikan gupi jantan lebih menarik dilihat dari corak warna yang lebih indah, sirip ekor yang lebih panjang, dan tubuh lebih ramping. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan gupi jantan adalah dengan melakukan proses seks reversal. Seks reversal sendiri adalah suatu teknologi yang membalikan arah pengembangan kelamin jadi berlawanan. Salah satu teknik seks reversal yaitu maskulinisasi. Maskulinisasi adalah salah satu metode untuk mengarahkan kelamin ikan menjadi jantan pada masa diferensiasi kelamin. Metode maskulinisasi yang biasa dilakukan yaitu dengan manipulasi faktor lingkungan. Adapun pada penelitian ini yang digunakan yaitu air kelapa hibrida. Materi dan metode perlakuan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah eksperimental dengan 4 perlakuan, yaitu yang pertama perlakuan A, perendaman tanpa menggunakan air kelapa hibrida. Yang kedua perlakuan B, perendaman dengan menggunakan dosis larutan air kelapa hibrida 40% selama 12 jam. Yang ketiga perlakuan C, perendaman dengan menggunakan dosis larutan air kelapa hibrida 45% selama 12 jam. Yang keempat perlakuan D, perendaman dengan menggunakan dosis larutan air kelapa hibrida 50% selama 12 jam. Pembuatan air kelapa. Buah kelapa hibrida yang mudah diambil airnya sebanyak 600 ml dan ditambahkan air tawar sebanyak 900 ml. Lalu dimasukkan ke dalam wadah perendaman sebagai perlakuan dosis 40%. Perlakuan yang sama juga dilakukan pada dosis 45% dengan air kelapa sebanyak 670 ml dan air tawar sebanyak 830 ml. Dosis 50% yaitu dengan air kelapa sebanyak 750 ml dan air tawar sebanyak 750 ml. Pemijahan induk. Calon induk ikan gupi dapat diperoleh setelah ikan berumur kurang lebih 3-4 bulan. Hal ini tergantung pada kondisi lingkungan dari tempat gupi itu berada. Induk ikan gupi dikawinkan secara alami dengan perbandingan 1:2 dengan jumlah induk 36 ekor. Proses perkawinan induk ikan gupi dilakukan selama 4 hari. Selama waktu tersebut, ikan gupi sudah kawin sehingga ikan betina dapat dipisahkan dari induk jantannya agar tidak terganggu oleh induk jantan. Induk betina yang sudah kawin tersebut dipelihara di wadah akuarium yang diberi aerasi. Setelah 2 minggu dari waktu pemisahan induk, sudah dapat diketahui induk betina yang hamil dengan cara melihat adanya daerah gelap pada bagian belakang sirip anal dan perutnya sedikit membengkak. Perendaman induk. Selama perendaman, induk ikan gupi tidak diberi pakan. Induk terpilih adalah induk dengan ciri-ciri perut membesar dan melebar. Induk ikan gupi bunting direndam dalam larutan air kelapa hibrida dengan dosis yang sudah ditentukan, yaitu tanpa perendaman 40%, 45%, dan 50%. Pemeliharaan larva. Induk yang telah diberikan perlakuan perendaman dengan larutan air kelapa kemudian dipelihara sampai melahirkan, kurang lebih 3-5 hari. Larva yang sudah lahir diberikan makanan artemia, kemudian diberi makan pelet setelah berumur lebih dari 15 hari.
Pemberian makanan diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Kotoran dibersihkan setiap 2 hari sekali dengan cara disipon. Air yang terbuang pada waktu penyimponan sebanyak 10-20% diganti dengan air yang baru. Seleksi jenis kelamin dapat dilakukan setelah anak ikan gupi berumur 2 bulan dengan cara melihat ciri kelamin sekundernya, seperti sirip ekor lebih panjang, warna lebih bagus, dan sirip anal yang runcing. Hasil dan pembahasan. Persentase kelamin jantan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perbedaan dosis perendaman terhadap induk bunting ikan gupi dengan menggunakan air kelapa hibrida memberikan pengaruh nyata terhadap persentase kelamin jantan ikan gupi. Hasil pada perendaman induk bunting ikan gupi menggunakan air kelapa hibrida dengan dosis yang berbeda dalam waktu perendaman yang sama selama 12 jam untuk mengetahui persentase kelamin jantan didapatkan hasil yang tertinggi pada perlakuan D, yaitu dengan dosis larutan air kelapa hibrida 50% selama 12 jam. Survival rate. Hasil dari penelitian menunjukkan survival rate tertinggi terdapat pada perlakuan A, yaitu dengan dosis tanpa menggunakan air kelapa hibrida. Adapun survival rate ikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas air dan pakan. Kualitas air. Kualitas air merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari ikan yang dipelihara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kualitas air yang diperoleh selama penelitian adalah dengan kandungan DO berkisar antara 4,5 sampai 5,5 mg per liter. Hasil pengukuran derajat keasaman atau pH berkisar antara 7,2 sampai 7,9. Sedangkan untuk suhu berkisar antara 26,9 sampai 28,9 derajat Celcius. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: yang pertama, perendaman induk ikan gupi dalam air kelapa hibrida untuk meningkatkan persentase anakan jantan memberikan pengaruh sangat nyata terhadap persentase kelamin jantan anakan ikan gupi. Yang kedua, perlakuan D dengan dosis air kelapa hibrida 50% merupakan dosis terbaik untuk nilai persentase kelamin jantan pada ikan gupi.